Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya Adi di ADN Channel berbagi informasi. Oke teman-teman, setelah kemarin saya mengulas kenapa aki motor ataupun aki mobil itu bisa kembung, buncit, bunting. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas sebab musabab ataupun penyebab aki itu mudah soak ya teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa aki adalah salah satu komponen terpenting di dalam berkendara, maka kualitas aki itu harus dijaga ya teman-teman. Jangan sampai pada saat kita berkendara kita memiliki kendala karena akinya yang soak ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa like, share, komen video ini. Nah teman-teman, yang pertama yang harus kita ketahui kenapa aki mudah soak ataupun penyebab aki soak. Yang pertama adalah faktor umur ya teman-teman. Di sini faktor umur maksudnya adalah umur pemakaian. Kalau misalkan teman-teman menggunakan aki itu harus tahu nih pemakaian pertama itu tanggal berapa supaya mengetahui umur pakainya. Kalau untuk aki mobil sendiri, kalau pemakaian yang wajar itu 2 tahun udah masuk kategori pemakaian yang wajar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki kendala kendaraannya ngedrop ataupun mudah soak, coba diingat lagi kapan berapa lama usia pemakaiannya. Kalau misalkan udah 2 tahun, saya yakin bahwa hal itu dikategorikan wajar karena memang komponen yang ada pada aki memang sudah terpakai lama, otomatis tidak terlalu prima ya teman-teman. Itu juga tidak menjadi patokan karena ada beberapa aki yang bisa tahan 3 tahun, 4 tahun. Ada juga yang kurang dari 2 tahun. Nah, yang jadi masalah apabila penggunaan akinya kurang dari 2 tahun tetap ngedrop, itu kenapa? Nah, mungkin penyebabnya ada di alasan selanjutnya ataupun di penjelasan selanjutnya. Yang kedua, alasan kenapa aki mudah ngedrop mungkin karena kita kurang memaintain. Maksudnya adalah di sini kalau misalkan teman-teman menggunakan aki konvensional ataupun yang kita sering kenal dengan aki basah, di situ ada kadar air yang harus kita perhatikan. Jangan sampai air yang ada pada aki itu kurang ataupun melebihi daripada standarnya yang harus dilakukan. Kalau teman-teman menggunakan aki basah, mungkin teman-teman bisa dilihat sih di fisik akinya, di sana ada tertera batas upper, batas lower. Ini artinya adalah batas pengisian airnya, jangan sampai melebihi batas upper ataupun malah kurang dari batas lower. Nah, mungkin teman-teman itu dari sekarang harus mengecek nih apakah air akinya sudah sesuai ataupun malah kurang dari yang seharusnya. Jika sudah ketahuan itu kurang, saya sarankan untuk mengisinya ya teman-teman. Karena kekurangan dari aki basah ataupun aki konvensional ini adalah harus perawatannya lebih ekstra ataupun kita harus tahu kadar airnya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Beda lagi kalau misalkan penggunaan yang aki kering kan itu low maintenance, jadi nggak usah dicek airnya lah karena sudah otomatis itu. Nah, mungkin dari sekarang teman-teman bisa cek tuh kadar airnya apakah sudah sesuai ataupun malah kurang. Jika kurang, saya saranin untuk mengisi air akinya. Nah, jawab selanjutnya terhadap kenapa aki mudah ngedrop adalah daripada pemakaiannya itu sendiri ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai kendaraan yang jarang dipakai ataupun hanya sesaat pemakaiannya, nah hal itu juga dapat menyebabkan performa aki menurun ya teman-teman. Jadi saya saranin buat teman-teman yang kendaraannya tidak akan dipakai dalam waktu lama, saya saranin setiap hari atau 2 hari sekali bisa dipanasin lah, sekedar dipanasin, nggak usah lama-lama, 15 menit 10 menit sudah cukup ya teman-teman, hanya untuk memaintain kondisi aki jangan sampai ngedrop ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya penyebab aki mudah soak itu mungkin dari penggunaan akinya. Maksudnya di sini bila teman-teman memiliki kendaraan yang memiliki aksesoris tambahan, misalkan di mobil ini, kalau di mobil teman-teman menambah audio ataupun menambah lampu-lampu aksesoris ataupun menambah GPS segala macam yang memerlukan energi aki di luar daripada standarnya, saya yakin bahwa hal itu akan menyebabkan aki ngedrop. Solusinya gimana? Jadi kalau solusinya adalah ketika kendaraan teman-teman memiliki aksesoris lebih yang memerlukan aki, gunakanlah ampere yang
lebih besar. Misalnya standarnya aki, misalkan teman-teman memiliki mobil Avanza yang memiliki ampere 35 ataupun 32, ketika teman-teman menambah aksesoris tambahan, saya saranin untuk mengupgrade kondisi akinya ataupun mengupgrade tipe akinya. Misalnya dengan NS60 yang memiliki kapasitas 45 ampere untuk menunjang kebutuhan aki kendaraan teman-teman. Kalau misalkan tidak diganti ataupun hanya sekedar aki bawaan standarnya, saya yakin aki juga akan cepat ngedrop karena memang penggunaannya melebihi batas wajar daripada standar akinya itu sendiri ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya penyebab aki mudah ngedrop itu adalah kebiasaan buruk. Nah, maksudnya kebiasaan buruk itu seperti ini ya teman-teman. Misalkan teman-teman memiliki kendaraan mobil yang memiliki audio, kadang-kadang teman-teman menyalakan audio tanpa menghidupkan mesin. Seperti sepele tapi itu berpengaruh sekali. Kenapa? Karena pada saat menyalakan mesin otomatis aki terisi. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan kita hanya sekedar menggunakan audio, penggunaan akinya yang dipakai, cuma pengisiannya tidak terjadi. Nah, hal itu bisa menyebabkan aki soak. Meskipun sepele, tapi saya saranin teman-teman untuk memperhatikan hal itu. Jadi jangan sekedar menyalakan audio tanpa menyalakan mesin. Kalau memang sekedar untuk mendengarkan lagu, teman-teman bisa pakai smartphone teman-teman lah, supaya supaya akinya juga awet lah, supaya akinya bagus, supaya akinya tetap prima ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang nggak kalah penting adalah teman-teman harus mengetahui kondisi pengisian daripada kendaraan aki teman-teman. Di sini mungkin bisa pada motor itu kiprok, di sana kiprok itu fungsinya untuk pengisian ya teman-teman. Jika pengisiannya tidak normal, maka kondisi aki pun tidak akan prima. Kenapa? Logikanya seperti ini teman-teman. Ketika menghidupkan mesin itu, aki itu akan diisi oleh alat pengisian, misalkan dari motor kiprok lah misalkan ya. Kalau kiproknya bagus, pengisiannya normal, otomatis penggunaan aki itu akan dibarengi dengan pengisian arus. Tapi sebaliknya, jika pengisiannya tidak normal, mungkin pada mobil ada alternator, maka pada saat penggunaan aki itu pada saat penggunaan aki itu kita hanya mengeluarkan, tidak ada pengisian. Nah, hal itu bisa menyebabkan aki ngedrop. Saran saya, pastikan pengisian kondisi motor ataupun kendaraannya oke ya teman-teman. Teman-teman bisa datang ke bengkel misalnya sekedar menanyakan pengisian, ataupun teman-teman juga bisa cek sendirilah kalau misalkan mempunyai alat untuk mengetes hal itu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah terminal aki ya teman-teman. Terminal aki memiliki fungsi untuk perantara pengisian. Jika terminal aki itu sudah kotor ataupun banyak karat ataupun lebih parah lagi putus mungkin kabelnya, maka pengisian juga terhambat. Nah, seperti itu teman-teman sering-seringlah ngecek. Kalau misalkan aki konvensional yang basah, justru kebanyakan yang terjadi itu pada aki konvensional ya, yang basah, karena sering terjadi tumpukan karat ataupun kayak korosi pada terminal akinya atau keleman akinya. Hal itu bisa menghambat pengisian juga sih teman-teman. Jadi coba dicek deh, kalau misalkan sudah ada karat-karat ataupun terminal akinya sudah kotor, bisa dibersihin. Caranya bisa pakai disiram pakai air panas ataupun pakai cairan WD-40 lah yang buat menghilangkan karat-karat seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah salah satu penyebabnya adalah kabel massa ya teman-teman. Untuk kendaraan seperti mobil, seperti motor juga kabel massa itu sangat penting. Biasanya sih kita jarang memperhatikan hal itu, padahal kabel massa itu perannya ataupun penting ya teman-teman. Jangan, pastikan kabel massanya oke, jangan sampai ada yang serat-serat kabelnya yang putus. Biasanya hal itu terjadi pada ujung pemasangan ya, misalkan ujung pemasangan pada bodi ataupun pada aki yang tertekuk, kemudian menyebabkan beberapa serat kabelnya itu putus. Nah ya, pastikan hal itu tidak terjadi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu adalah beberapa informasi mengenai sebab-sebab aki mudah ngedrop. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu sehingga teman-teman bisa memaintain akinya dan aki kendaraannya juga tetap optimal ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.